Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Kembali lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Di sesi kedua ini kita akan menerima, mungkin lebih tepatnya sharing sekaligus diskusi. Karena saya tahu di materi pertama tadi pemaparan diskusi kita kayaknya agak kurang, padahal di pembekalan DPL ini harusnya lebih banyak diskusi. Modul panduan tentang KKN ini dan bagaimana pelaksanaannya itu sudah kami share seingat kami di grup DPL. Masalah tentang bagaimana penyelenggaraan program, dasar penyelenggaraannya, bagaimana sifat pelaksanaan program, bagaimana tugas tanggung jawab DPL, itu sebenarnya di panduan sudah ada. Walaupun materi hari ini tetap akan dibahas sampai pada tugas dan tanggung jawab nanti di sore hari atau siang hari sebentar. Laporan juga itu juga sudah lengkap sebenarnya di modul. Namun perlu juga kita ada dalam bentuk pembekalan karena perlu ada kesamaan persepsi. Jangan sampai kita membaca dokumen atau jangan sampai dokumennya belum pernah dibaca dari awal, dari depan sampai belakang ini belum pernah dilihat. Nah ini saya khawatirnya seperti ini. Kalau UNASMA mungkin saya agak militan sedikit. Kalau DPR-nya tidak bisa standby dan menerima materi serta tidak bisa betul-betul fokus, sebaiknya dicatat dulu. Karena stok DPR banyak Pak kalau di UNASMA. Kita seleksi betul. Jadi kalau tidak bisa serius, tidak bisa maksimal, kita ganti. Kalau dari kampus lain saya tidak bisa semilitan itu ya. Nanti saya lapor ke ketuanya dan rektornya masing-masing saya. Tapi tolong teman-teman di pengelola KKN Parekraf, Bu Naim atau Bu Sukma sebagai penanggung jawab mungkin pembekalan hari ini, termasuk teman-teman izin dicatat dulu yang hadir dan yang tidak hadir siapa, mohon dilaporkan nanti supaya kalau ada relevansi antara amburadulnya pembinaan di desa nanti kita tidak tahu. Dengan ini memang ini DPR yang mau pantas tidak ikut, tidak ikut materi. Oh pantas tidak maksimal programnya, tidak dikerjakan yang sudah kita sepakati. Oh pantas karena tidak menerima materi. Oh pantas tidak mendukung program kita, ya karena tidak pernah persamaan persepsi dengan kita. Saya wakilnya seperti itu. Ya saya agak keras-keras ini di materi. Karena ini ada hubungannya dengan program yang kita percayakan dengan tugas Bapak Ibu semua sebagai DPR. Sayang loh kalau misalnya Bapak Ibu sebagai DPR, ini mahasiswa kita ini labil loh. Ibaratnya kertas putih walaupun sudah dapat ilmu pengetahuan dari kampus, tapi tentang Parekraf, tentang menyelenggarakan KKN mereka kan baru, sementara kita kan sudah pernah semua KKN. Saya khawatirnya pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang model KKN yang mungkin 10-20 tahun yang lalu kita mau terapkan ke mahasiswa kita, nggak bisa. Ya, jadi mungkin lewat kesempatan ini saya mau lebih banyak diskusi karena modul itu sudah akan bagikan, harusnya sudah dibaca. Itu saya di bawah saja biar lebih dekat dan saya mau menyampaikan beberapa poin. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu ini berada nanti di desa yang mewakili panitia, mewakili pemerintah, mewakili kampus kita dalam sambutan-sambutan dan penyerahan bersama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di desa kan Bapak Ibu DPR. Coba kalau ada yang bertanya, kenapa ke Parekraf? Kenapa pariwisata ekonomi kreatif? Coba ditanya, dari mana ceritanya? Bisa bekerja sama semua. Kenapa cuma ada dalam kampus? Kampus lain seperti apa? Jadi perlu juga dengar ceritanya bagaimana sejarahnya bisa terbentuk dari bulan Januari sampai hari ini. Kan begitu. Tadi Pak Haris juga sudah bercerita sejarahnya sedikit. Nah, yang coba saya mau tes dulu angkat tangan saja, jujur saja. Kira-kira yang belum terlalu paham sejarahnya ini angkat tangan. Tidak apa-apa. Ini kan kita mau menyatukan persepsi ini. Oke, biasanya mulai dari sejarah. Mulai dari sejarah karena di ruangan ini harus tuntas. Pembekalan kita cuma 1 hari. Tidak ada lagi kesempatan yang lain. Saya harus tuntas. Beberapa waktu yang lalu, pada saat meeting pagi, kita komunikasikan dengan dinas secerita rekam Ki. Makanya saya bawa asisten saat itu kameramen saya itu. Supaya direkam, rekamannya nanti saya kasih masuk di YouTube saya, kalau Bapak Ibu bisa nonton kapan-kapan sebelum itu di lokasi. Jangan lupa. Ya, jadi waktu awal-awal kami ketemu dengan Pak Kadis itu program Mencimpan itu program hilirisasi set yang dilaksanakan di
penerima manfaat apapun, tapi bekerja sama dengan pemerintah. Itu skemanya ada 6 kalau tidak salah. Ada skema A, ada skema B. Kita pilih skema B, itu bekerja sama dengan pemerintah. Skemanya B1, membantu peran pemerintah. Nah, peran pemerintah dalam hal ini kita cari apa inovasi yang ada di Masman dan OPD mana yang paling terkait. Setelah kita melihat, oh Masman akhir-akhir ini beberapa KKN sebelumnya kita kekuatannya adalah pariwisataan, ekonomi kreatif. Akhirnya yang paling cocok kita bekerjasama dengan OPD-nya adalah dinas pariwisata. Begitu kami diskusikan dengan Pak Kadis tentang program matching fund yang alhamdulillah lolos rumah kreatif tahun ini dapat anggaran 480 berapa? Oh 900 juta. Alhamdulillah dapat anggaran program 900 juta. Ya, di kerjasama dengan dinas pariwisata, Kadispo, ya Pak Kadis tadi. Jalan lain itu direncanakan lain dan alhamdulillah lolos tahun ini, tetapi dalam proses kami menyusun proposal itu dan mengkomunikasikan ini muncul gagasan. Kira-kira masa cuma program ini, apa kira-kira yang bisa kita lakukan sama-sama? Akhirnya Pak Kadis bilang, bagaimana kalau, kan saya selalu begini Pak, kalau kami turun ke OPD, selalu kami tawarkan, kami punya KKN tiap tahun, ayo mahasiswa siap, anggaran siap, DPR siap, ayo OPD, mana program yang kita mau titipkan? Saya cerita waktu itu saya sudah pernah sampaikan ke DLHK, tapi DLHK tidak menjawab tantangan itu. Hanya ketika jalan dia menitip program saja, tapi tidak terlibat dalam perencanaan. Akhirnya begitu saya tawarkan program KKN itu, Pak Kadis merespon langsung. Dia bilang, oke, kita bikin program KKN, belum ada kolaboratifnya waktu itu. Kita bikin KKN kepariwisataan ekonomi kreatif. Saya bilang, siap, ayo kita desain sama-sama. Terus muncul pemikiran dalam beberapa diskusi, akhirnya kita bilang, kayaknya kalau Masman saja kurang seru. Karena Masman paling berapa? Kalau bisa kita target 1000 orang, kita ada semua perguruan tinggi sesulbar. Mulailah kami advokasi, mulai diskusi, mulai bikin forumnya. Bahkan teman-teman mungkin ingat ada Zoom-nya, karena kita undang semua perguruan tinggi Sulawesi Barat, ada Zoom-nya. Beberapa perwakilan perguruan tinggi kita masuk, Sulbar juga hadir waktu itu. Kita paparkan tentang program ini tapi memang beberapa kali rapat sudah dilakukan. Kita undang. Kemudian setelah itu kita minta komitmen apakah bisa menyatukan KKN di waktu yang sama dengan program tematik yang sama. Muncul banyak masalah. Kenapa? Waktunya masing-masing beda, program tematiknya masing-masing beda. Bagaimana IAI yang kontennya adalah moderasi agama KKN-nya selama ini masuk ke KKN pariwisata ekonomi kreatif. Itu kan menyatukan persepsi itu sulit. Kalau waktu simpel, yang penting kalau studi waktunya dipindahkan, nanti pelaporan KKN-nya kapan oleh kampus, kan kampus dan luasa masalah itu. Oke, sepakat, bisa. Tapi masalahnya program tematik ini menjadi masalah. Akhirnya berkali-kali kita rapat pertemuan persepsi dari 10 awalnya komitmen mau, akhirnya termasuk Makassar loh siap, ITB Nobel siap awalnya. Akhirnya karena persoalan persepsinya mungkin mereka menganggap ini masih kurang, belum lagi waktu, belum lagi biaya. Ya, biaya harus disamakan beberapa hal. Akhirnya tinggallah 5 kampus awalnya, 4 malah, 4 tambah 1 lagi, terakhir ITB baru kan, awalnya kan 4. Setelah saya gombal-gombal rektornya ITB, saya jelaskan, ternyata salah paham nih Pak Rektor. Setelah saya jelaskan pelan-pelan, akhirnya paham. Oke, kami siap. Pak Rektor, biar 1 mahasiswa tapi tahu utus yang penting ada logo kampus Pak. Akhirnya sekarang bukan 1. Berapa? 7. Awalnya 10 tapi ditinggal Tinggal 7. Nah, bagi yang lucu nih Pak, ITB apa? Setiap itu saya bilang, saya tahu sekali kondisinya setiap. Mahasiswanya saya tahu persis. Saya bilang sama ibu ketua, 1 momen, yang penting ada logo kampus Pak. Kita mau lihat ini bagus dong kalau banyak ini. Akhirnya bersedia, walaupun belakangan mulai galau dengan mahasiswa, mahasiswa mau ikut ini. Kita punya tanya berapa? 7 atau 9? Dilaporkan ke saya 9 nih. Oh 9 nih Bu. Iya, coba ya kan, bisa lebih banyak daripada ITB yang awalnya banyak. Nah, alhamdulillah. Tapi ini juga diinisiasi, kan begini. Saya susah masuknya. Kenapa? Karena saya kan Masman, susah masuk ke semua perguruan tinggi. Akhirnya saya pakai cara apa? Kami pakai APISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, di mana Bu Rektor Masman yang sebagai ketuanya waktu itu. Saya masuk lewat itu bikin forum-forumnya, bikin mengajar juru-jurunya, ya akhirnya bisa terlaksana. Makanya di kegiatan ini, jadi nanti Bapak Ibu akan melihat label-label APISI. Kenapa? Karena kita didukung oleh APISI, walaupun ada
selain AJN yang negeri, ya, yang ini juga berkontribusi di program ini. Saya tidak tahu mungkin karena hubungan rektor mungkin ya. Saya tidak tahu kenapa bisa dengan mudahnya Lego untuk masuk. Saya tidak tahu kalau hubungan rektor kah atau apa, saya tidak tahu. Seandainya rektornya bukan saudaranya ibu ketua PIS, saya tidak tahu apakah itu bisa jalan atau tidak. Nanti kita lihat tahun depan berlanjut atau tidak di program. Sejarahnya sudah tahu ya. Belakangan kan mulai terlibat ke pembekalan, kemudian di program bagaimana sekarang. Oke, begitu sejarahnya. Oke, terus ibu, kenapa pariwisata dan ekonomi kreatif? Saya kira diterbitkan juga. Oh, ya. Kalau kita lihat daerah-daerah yang maju, rata-rata masalah-masalah isu pemerintahan yang ada di sebuah daerah itu tuntas, Pak. Kalau tuntas Bapak Ibu, kalau ekonominya daerah itu bagus. Satu. Jadi tuntas sih. Kalau PAD-nya itu daerah bagus, bukan mengandalkan APBN saja, bukan mengandalkan hanya sekadar retribusi biasa, tapi kalau daerahnya kuat dengan wisata, pasti pertumbuhan ekonominya bagus. Kesehatannya, indikator kesehatannya pasti bagus. IPM-nya pasti bagus. Semuanya ikut naik. Ketika ekonomi kepariwisata dan ekonomi kreatifnya berkembang. Kalau kita melihat daerah, kalau Bapak Ibu kan dosen, itu mikir riset nanti. Ini potensi riset besar. Bagaimana kalau Anda nanti 5 tahun ke depan dengan perencanaan ini apakah berkembang atau tidak? Tapi fakta menunjukkan bahwa kita kerjakan pariwisata dan ekonomi kreatif, maka semua indikator masalah itu akan bagus. Simpel saja, lokasi kita nanti kan di desa. Kita perkenalkan saja buku yang saya tulis tadi itu ada buku yang saya sudah pernah bagi-bagi. Kalau DPR Nasman dibagikan satu orang satu buku. Nah, kalau ini saya tidak tahu. Nah, di riset yang saya lakukan di program yang dibiayai oleh DITIB, sekedar promosi. Saya tuliskan dalam buku kolaborasi membangun desa wisata. Di sini yang saya tuliskan di buku ini ada materi semua, sebagian materi yang kita bawakan itu ada di buku juga yang saya tulis. Karena berdasarkan hasil riset dan pengabdian, saya di desa Galeso, lokasinya adalah Mampir, itu Mampir di sana. Ternyata setelah kita riset, dia kan dia ditetapkan sebagai desa wisata berkembang, bukan rintisan. Kalau kita cek di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, karena dia ditetapkan Mampir itu, rumah Mampir itu ditetapkan sebagai desa wisata. Pak, bukan destinasi wisata, desa wisata, artinya desanya itu berwisata, menyediakan segala fasilitas dan layanan dan dukungan program untuk program wisata di desanya. Tapi kenyataannya, terakhir ke sana, bagaimana kelihatan? Tidak. Saya sudah riset, buku ini saya tuliskan. Ternyata, ya saya tidak tahu apakah Pak Kadis atau teman-teman, kan beliau juga belum di pariwisata waktu itu dikatakan. Ini hanya kejartasan atau apa? Karena kenyataannya PMD menyampaikan di beberapa kesempatan, desa Galeso bukan sebagai desa yang profilnya desa wisata. Contohnya, PMD kalau bilang dinas desa, dinas pemerintah desa yang bilang di PMD Galeso itu tidak didesain sebagai desa wisata. Dia profil desanya peternakan kalau bukan perikanan. Tapi yang lucunya pariwisata menetapkan dia desa wisata. Makanya apa yang terjadi? Tidak ada dukungan program anggaran APBN, APBD yang masuk ke sana untuk mendukung program desa wisata. Makanya begitu saja bisa. Dan itu saya riset di sana. Ternyata hampir semua desa itu masalahnya aneh Pak. Karena kan ada juga masalah di karakter pemerintahan. Karena kita pendidikan pemerintahan itu kepala desanya juga kan kita tidak bisa jamin mereka kreatif berpikir out of the box untuk membangun desa kan tidak bisa kita jamin. Jadi kalau menjadi kepala desa untuk menjalankan pemerintahan desa secara normatif itu bisa saja siapapun bisa. Ya, kita tidak tahu bagaimana proses pemilihan dan demokrasi di desa itu berjalan bagaimana, kita tidak tahu. Sehingga yang terjadi adalah gagal inovasi Pak. Nah ini di kesempatan ini sebentar kita mungkin berdiskusi, saya meminta Bapak Ibu menuliskan
untuk menjadi rekomendasi kepada kita karena kira-kira inovasi apa yang bisa kita ambil. Sebelum kita lihat potensinya ya, kira-kira inovasi apa yang kita bisa lakukan. Jangan sampai ada bilang begini nanti Pak, Bapak Ibu nanti berada di desa, bertemu tokoh masyarakat, langsung bilang, ini temanya ekonomi kreatif, pariwisata. Langsung dia bilang, kami di sini tidak ada potensi wisata. Apa kita mau bilang? Kami jangan yang wisata-wisata, jangan ini. Kami tidak ada potensi wisata. Apa kita mau bilang? Begitu kita di daerah-daerah yang tidak ada kelihatan potensi wisatanya, maka kita mau bilang. Ketika disampaikan, begini saja, saja bikin batas desa, perbaiki misalnya jalan, bikin saja apa itu pemenuhan pangan mandiri, bikin saja tanaman-tanaman di situ nanti dikasih bibit, sudah dikasih pulang itu masalah itu misalnya mau kerjakan. Apa kita mau bilang? Padahal semangat nggak ada yang bikin di dunia. Kalau nggak bilang, makanya perlu juga banyak membaca wawasan tentang bagaimana menguatkan potensi wisata yang tidak terlihat unseen menjadi seen, menjadi terlihat. Oke? Potensi wisata yang tidak terlihat menjadi terlihat. Padahal semua cerita tadi, saya mungkin kita dengar. Dan saya ulang sedikit, inspirasi kita saja. Ada dulu pemuda, selokan yang kotor, disulap dibersihkan oleh dia sendiri, disulap dibersihkan, kemudian dikasih turun ikan. Ada lagi orang bawa sampah dia kasih bersihkan. Begitu terus menerus bersihkan, kolamnya bersih, ikannya makin besar. Akhirnya apa? Orang karena bersih sedang buang sampah di situ lagi. Mungkin kasihan juga karena dia selalu bersihkan. Akhirnya bersih, ikannya jadi panjang itu sebenarnya. Makanya sebenarnya itu saya mau ngulang. Ya. Akhirnya apa? Itu menjadi titik wisata karena diviralkan. Orang foto, orang di situ datang juga di foto-foto. Akhirnya viral banyak datang. Akhirnya pemerintah desa baru masuk bikin parkiran retribusi, masuk PADS. Menjadi objek wisata. Yang tadinya tidak kelihatan itu sebagai potensi wisata. Desa Ponggo, di buku ini juga saya cerita di Desa Ponggo. Saya pernah ke sana dan ketemu langsung dengan sekdesnya, saya berteman, sekdesnya Pak Yani namanya. Saya tahu beliau masih sekdes ketika saya tidak pernah tanya lagi. Desa Ponggo awalnya adalah desa miskin. Singkat cerita desa miskin. Mereka punya potensi air tapi diambil oleh PDAM. Air di sana biar kemarau keluar terus, diambil oleh PDAM selama ini. Tapi dia dicap sebagai desa miskin. Ada bagi hasil dari penyedotan air di lokasi desa itu, tapi diambil oleh PDAM, ada bagi hasil sedikit, tapi tetap dia adalah desa miskin. Akhirnya ada kepala desa yang baru, yang lupa namanya lagi, dia menetapkan kita harus berhenti dari desa miskin. Apa yang dilakukan? Kita bersama dengan pihak kampus, UGM 3 tahun. Dia desain program KKN sama seperti yang kita lakukan. Saya sudah melihat ini cikal bakalnya ini nanti. Dia kerjasama dengan UGM 3 tahun, dia dibina lewat program KKN dengan program-program pengabdian masyarakat dan penelitian riset dan lain sebagainya. Mahasiswa disuruh berkreasi mau diapakan di desa supaya menghasilkan uang. Akhirnya tempat yang keluarnya air tadi itu diambil sebagian, dialirkan ke rumah-rumah warga. Tapi ada satu spot besar dikasih dalam menjadi kolam yang di bawahnya diturunkan sepeda, diturunkan meja komputer, bahkan komputer dikasih turun ke bawah supaya orang pura-pura foto di bawah, foto bawah air, pura-pura nanti, pura-pura ini. Tapi ada foto bawah airnya. Setiap orang mau ke sana dikenalkan. Setiap orang mau ke sana bayar tiket masuk. Setiap orang mau pulang beli oleh-oleh. Oleh-oleh dari mana? Air yang dialirkan ke rumah warga tadi wajibkan untuk membuat kolam ikan. Kolam ikannya jadi makanannya umum. Tapi kan untuk makanan kan tidak banyak. Oleh-oleh yang bisa bertahan lama dibawa pulang ke kampung, tipikal kita kan bawa pulang oleh-oleh. Akhirnya muncul ekonomi kreatif. Ibu-ibu PKK dan semua warga di sana dilatih bagaimana mengubah daging ikan, tulang ikan menjadi kerupuk dan tahan lama. Masing-masing punya kolam, kemudian dilatih, diberikan pelatihan, diberikan alatnya, mereka olah, tapi mereka jualnya ke BUMDes. BUMDes yang memasarkan dalam bentuk oleh ada selisih harga masuk PADS. Berapa pengunjung ada di sana? Saya tidak usah sebutkan. Yang jelas, omset dari wisatanya saja itu 14 miliar. Yang masuk ke BUMDes, baru BUMDesnya, belum yang langsung masyarakat terima manfaatnya. Karena di sana akhirnya ada homestay macam-macam. Yang mereka bagi hasil dengan BUMDes. Makanya wajar di sana kalau setiap warganya itu satu sarjana satu rumah tangga. Jadi satu kakak di sana dikasih sarjana satu. Jadi kalau di sana beasiswa saudara desa loh, PNS. Coba bayangkan. Jangan ini cerita masalah kesehatan.
Karena mereka dapat, kalau pemerintah punya program BPJS, di sana juga punya program kayak BPJS sendiri, tapi desa yang bayarkan. Coba asuransi kesehatan desa. Coba aja. Tuntas sekali masalah, kalau bicara stunting, mereka ikan-ikan di depan rumah. Mereka juga ada potensi pertaniannya. Pokok. Wih, kreatifnya itu dia. Kita juga, nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana membimbing mahasiswa. Anggaplah, kalau Kongo di sana bisa dengan UGM. Jangan mengkerdilkan diri tak. Wajar karena UGM, ya mengkerdilkan diri tak. Kami justru mau lihat kreativitasnya dosen bersama mahasiswa. Ayo desain itu desa, analisis itu desa, bagaimana bisa menguatkan potensi. Kalau mungkin tidak bisa kita dengan potensi wisatanya, ekonomi kreatif. Karena itu tema kita tahun ini. Tapi bukan berarti program-program lain tidak dikerjakan. Makanya sebentar saya kasih di modul panduan saya sudah kasih lihat ada beberapa program yang bisa kita pilih. Ada yang utama tematik, ada yang tambahan. Oke. Ini yang saya mau diskusikan dengan kita hari ini. Itu dulu sebagai pengantar. Sudah direkam, kan? Sudah paham sejauh ini? Ide dasarnya? Nah, ide dasarnya itu kita membuatkan ekonomi buat fondasi. Makanya kita dibantu orang kesehatan, kita dibantu orang ekonomi, kita dibantu bidang keagamaan. Karena di potensi kita ada juga potensi budaya dan religi. Nah, ini tugas nanti kita di daerah Kampalagian, Pinambung di sana kita lihat. Walaupun bukan desa sasaran, tapi bisa kita lihat desa lain. Oke, nah tools yang kita akan gunakan kami sudah siapkan. Makanya saya kasih lihat nih, kalau ada koreksi memang sebelum diserahkan ke mahasiswa. Saya lompat saja. Tadi sudah disampaikan nih, komunitas insya Allah besok siang, sore, ada pertemuannya komunitas dengan media. Kita akan didampingi oleh komunitas. Tapi seberapa efektif dia datang ke lokasi kita membantu, tergantung Bapak Ibu DPR. Mereka standby, nanti akan ada di grup, siap berkoordinasi apa yang kita butuhkan. Atau mungkin inisiasi dari komunitas yang mau ke suatu desa, Bapak Ibu siap memfasilitasi. Oke, jadi siap-siap saja. Nanti bagaimana kolaborasinya. Besok kami rapat. Termasuk kita juga bersama dengan media. Nanti Bapak Ibu tolong bimbing mahasiswa, semua kegiatan-kegiatan wajib diviralkan. Kita mau 40 hari, tiada hari tanpa viral, nah gitu. Ya, seperti Bu Hamzah bilang, kalau Basri gigit anjing itu bukan berita, biasa saja. Tapi kalau saya yang gigit anjing, itu baru berita. Nah, coba nanti viralkan apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita di lokasi. Hal kecil mungkin bisa menjadi besar kalau kita memberitakannya atau memviralkannya ya kan. Nanti tim media akan mendampingi mahasiswa kita untuk memberikan bagaimana cara memviralkan sesuatu. Nanti ada tim media, nanti besok kami tawarkan, media, jangan cuma jago, ceritanya dijago. Kira-kira tolong saya kasih di momen waktu nanti di pembekalan, cerita bagaimana cara memviralkan sesuatu. Nah, saya orang media saya bisa tantang begitu, supaya mau dikejar jagonya, ya. Jadi Bapak Ibu ada ditantang-tantang itu juga. Oke, yang kurang dari program kita di evaluasi saya pertama adalah keterlibatan pelaku usaha. BUMN, BUMD kurang maksimal kita berintegrasi dengan mereka. Tapi nanti kita sambil upayakan. Mudah-mudahan ada pengusaha perbankan yang mau ikut terlibat di program yang kita lakukan. Ya, tapi ini kalau kita komunikasikan. Supaya kita tahu tools yang kita mau gunakan nanti ya. Inovasi utama kita ini Bapak Ibu, tolong dicatat, wajib punya di panduan. Yang kita menghasilkan ya, jadi sudah ada bayangan-bayangan ya. Yang kita menghasilkan adalah satu, analisis pengembangan desa wisata. Oke, ingat ada di panduan. Ingat saja, kalau mau diskusi nanti sebentar. Konten kreatif promosi wisata. Jadi bagaimana nanti mahasiswa mempromosikan ini konten kreatif ini. Kemudian ekonomi kreatif makanan khas Cendrawasih khas. Nanti akan ada lombanya. Nah, kalau desanya sudah punya makanan khas Cendrawasih oke, tapi kalau tidak, bagaimana caranya membuat itu menjadi ada? Minimal prototipe lah dulu nanti dilombakan, ya.
Kemudian program penunjang penanganan stunting, karena ini ditanya Bupati, nanti dari sedikit bantu, nanti ada poinnya yang saya kasih. Kemiskinan ekstrim dan penuntasan masalah anak putus sekolah. Makanya untuk menunjang program ini Bapak Ibu dibekali dengan DPT, didampingi dengan DPT, dosen pendamping teknis. Kami penasaran sudah mendata, ada berapa kemudian sekarang? Ada berapa nih dosen yang berkolaborasi? Sudah ada 15 dosen dari berbagai disiplin ilmu siap berkolaborasi membantu kita. Nanti kami publish datanya, kontaknya. Ya, nanti kampus lain juga bisa terlibat di situ. Nanti ada fungsinya kita pelaksanaan persepsi dengan DPT. Karena dia bukan DPR ya, dia DPT, hanya mendampingi secara teknis di program-program tertentu yang kita mau kerjakan. Mau itu program utama, program khusus maupun program tambahan, silakan. Nanti dengan dosen itu nanti kita akan berkolaborasi. Tapi yang membiayai mereka berkolaborasi dengan kita adalah kampus asalnya, gitu ya. Jadi jangan segan-segan. Misalnya nanti itu program ada paket yang moderasi agama yang kebetulan dosen dari FAI, dosen yang kebetulan teman kan teman semua juga. Nah, saya ajar teman ya dia berstatusnya adalah dosen gitu. Nanti unasnya yang justru bayar transportnya kita bekerja untuk berkegiatan di lokasi. Ya. Nah, ini pendanaan ya. Nanti kita diskusi kalau ada yang ditanyakan. Nah, ini yang perlu dicatat ini yang agak kami intervensi. Tolong kita harus tuntas ini. Ini sebentar kalau kita diskusi. Pertama adalah analisis pengembangan desa wisata. Kegiatannya adalah analisis situasi, kita dibekali dengan kuesioner. Ada kuesionernya. Kemudian potensi dan program apa yang bisa menjadi pendukung poin nomor 1 target inovasinya di desa itu. Minggu pertama, kedua itu inisiasi. Minggu ketiga intervensi program. Intervensi berarti mulai dikerjakan. Kalau dia sifatnya observasi, ada kuesioner dikerjakan di minggu ketiga, di minggu pertama kedua boleh, silakan. Yang penting minggu ketiga paling lambat batas intervensi. 4, 5, 6, 3 pekan untuk publikasi dan sosialisasi program atau sosialisasi hasil analisis. Kemudian minggu ke-7 finalisasi dan laporan. Jadi nanti mahasiswa kita minta mereka buat penanggung jawab setiap program-program ini. Jadi ada penanggung jawab. Ada juga nanti pemaparan ini juga saya baru berikan kepada Pak. Kemudian ekonomi kreatif panganan khas ini juga ada di sesinya, stunting sampai pada program lainnya atau program khusus tambahan. Jadi silakan, ini template dasar. Silakan kembangkan program ke bawahnya. Kan banyak program. Ya, silakan kembangkan ke bawahnya dan target waktunya 7 pekan. Dimulai dari tanggal 8 Agustus. Tapi ada timeline yang harus kita pahami. Ini wajib. Ini wajib ya. Kan kita pemberangkatan tadinya 1 Agustus, saya lupa edit tanggal 8 jadinya ya. Kemudian kita turun ke bawah, ke kiri, sana, pameran dan lomba ekonomi kreatif. Ini saya masih diskusikan waktunya dengan dinas atau Pemda. Kemarin saya sudah sampaikan, kita nanti kayaknya akan bagi 2. Nanti ada mini festival. Ada mini festival yang berbeda dari bawah itu, mini festival ekspor kepariwisataan. Kita bagi 2 tempat. Sejauh ini saya masih sampaikan 2 tempat. Satu nanti dilaksanakan rencananya di daerah pegunungan, wilayah gunung. Pilihannya apakah di Pemandangan atau di daerah-daerah di atas sana. Daerah Satomo. Tapi strategisnya kalau di Pemandangan kita mau launching rumah kreatifnya desa Pemandangan yang sudah siap dengan tarian-tarian khasnya. Kita bikin mini festival di sana, mengundang beberapa desa nanti menampilkan promosi wisata dan ekonomi kreatifnya, dilombakan. Lokasi kedua mungkin daerah pesisir. Saat ini target kami adalah Mampie, di wilayah pantai Mampie, nanti kita di situ atau di Laluko ya. Nanti kita lihat yang mana. Ada nanti diundang lagi sebagian yang ke sana, tapi penilaiannya nanti dari pemandangan dan dari sini disatukan untuk diperingkat, dilombakan gitu. Jadi Pak Desanya juga nanti akan diberitahu supaya dia terpacu untuk mendukung. Kan desanya yang di blow up, bukan kita. Jadi jangan kita berbanding bilang, kalah kita ini, KKN ini. Tidak ada main kalah-kalahan, tidak ada menang-menang, tidak ada persaingan antara mahasiswa. Ini persaingan antara desa, hanya mahasiswa kita yang mau
bantu memfasilitasi. Oke? Jadi jangan kita bebani. Masa DPR itu yang jago? Tidak jago semua, jadi hanya kita memfasilitasi. Oke ya? Nah, itu yang kita mau lakukan. Jadi jangan kasih malu-malu desa Lokasita. Saya cuma bilang begitu. Kreatif gitu. Bagaimana caranya dia bisa? Ya kalaupun ada juara-juaranya, tapi paling tidak kan orang pemerintah nanti bisa lihat. Kan beda itu kalau misalnya batetannya yang sudah bagus wisatanya di blow up nanti atau ditampilkan nanti konten kreatif atau pariwisata promosi wisatanya. Karena nanti lomba konten kreator, promosi wisata, ada nanti lomba itu. Ya wajar kalau wisatanya sudah bagus, tertata nih, ada di sana Salu Pajang, ada nih bagus di sana. Belum tentu nanti itu yang juara. Kalau misalnya dia tidak punya potensi wisata, di blow up sedemikian rupa, ditampilkan rancangan desainnya, konsepnya menjadi dengan potensinya yang bisa menjadi maju dengan konten kreasi yang bagus, bisa saja itu yang menjadi juara. Jadi kita tata cara penilaiannya bukan karena siapnya menjadi wisata atau tidak, tapi bagaimana cara buat perencanaan ini. Ya, jadi nanti akan ada seperti ini. Kira-kira kalau misalnya kita mau mempromosikan program atau potensi kampus kita masing-masing nanti di lokasi, ya seperti pesannya tadi pemakai sebelumnya. Hari ini juga ada mempromosikan kampus. Kira-kira apa? Apakah kita perlu sepakat bersama sekarang sebagai DPR? Mahasiswa kita wajibkan nanti di setiap pos itu ada akun medianya. Kalau ada saya tahu persis karena grupnya saya ada di situ. Ada semua nih kan? Jangan sampai ada semua nih. Oh YouTube siap, Instagram siap. Oh direncanakan, tapi belum dibuat. Oke, ada yang siap. Oke, supaya memudahkan untuk mempromosikan, mungkin kita bisa buatkan media sosialnya deh. Kalau semua sepakat, harus dicatat. Kalau media sudah siap. Sudah dari akunnya semua. IG, Facebook, ada di TikToknya. Kasih bikin juga TikTok supaya yang isi TikTok itu bukan yang begini saja. Iya, kasih penuh itu media dengan itu. Oke? Sepakat ya? Supaya setiap hari ada postingan. Setiap mahasiswa nanti bikinkan itu kayak kompilasi video-video memperkenalkan ke mahasiswanya. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita sepakati juga adalah jangan pernah share nomor telepon di media sosial. Jadi ada itu yang buku logbook, ada nomor telepon mahasiswa, jangan pernah kita share di media sosial. Baik di foto maupun di dalam bentuk video atau di share sekedar di share. Karena media sosial itu menjadi konsumsi publik. Kita tahu sekarang banyak ini kan, kebanyakan hari-hari kita ada di lokasi, atau nomor teleponnya, dia hubungi nanti, mamaku nih, gini, pulang kok cepat. Tidak panik. Padahal penipu. Mama minta pulsa, macam ini. Hati-hati, jangan share nomor teleponnya, walaupun itu kan bermedia sosial. Kemudian saya mau diskusi dengan kita, karena kita nanti akan menjadi lokomotifnya. Lomba ekraf kira-kira nanti kita melaksanakan di pekan keberapa? Mungkin dirapikan saja ya dengan mini festival itu tadi ya. Jadi kan pementasannya nanti kan pementasan promosi wisata. Apakah dalam bentuk apa kira-kira yang bagus? Apakah dalam bentuk pemaparan, slide, ada yang tampil diwakili oleh salah satu mahasiswa KKN? Atau supaya fair jangan mahasiswa KKN, perwakilan pemuda desa yang presentasikan. Jadi kita mengerti. Kita fokus dulu, jangan lihat ekonomi kreatifnya, cenderalatannya. Ini dulu, promosi wisatanya dulu. Kalau dia belum punya wisata, yang dia promosikan adalah potensi wisatanya. Pemudanya ya. Jadi kita sepakat ya, bukan mahasiswa KKN, tapi harus di training, coaching salah satu pemuda di sana. Dia yang presentasikan bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya berkomunikasi yang bagus supaya orang tertarik untuk menilai. Oke? Apakah perlu dalam bentuk video atau langsung live pentas? Tidak beda kalau pentas. Atau saya tawarin kita dua. Satu, dibuat dalam bentuk konten kreatif, video promosi, itu dilombakan nanti ditayangkan sih.
baru ada penilaiannya nanti, ya. Kemudian yang kedua, ada pemaparannya. Ibaratnya kayak begini. Ibaratnya kayak gini, nanti lombanya kayak gini. Kalau yang dipaparkan, saya selaku investor, nah, mau investasi di lokasi wisata di Pulau Limandar. Semua perwakilan 47 desa, silahkan Anda presentasi. Saya mau pilih mana yang saya mau investasi di desa mana. Jadi tapi potensi kita. Nah, yang wakili itu jangan mahasiswa, jangan dosennya, aparat pemerintah atau pemuda desanya yang mempresentasikan dengan potensi itu. Nanti kita panitia dan unsur pemerintah yang sebagai investornya, seolah-olah. Karena dilihat acara TV yang begitu. Karena ya. Begitu saja ada dua. Dalam bentuk konten kreatif, promosinya itu tidak harus orang bicara, kan bisa di video-video itu, ya. Kayak itu tadi, ada video-video penayangan. Bagaimana fasilitasnya dan lain sebagainya. Oke? Kalau lomba aircraftnya apakah dalam bentuk video penyampaian atau dibawa langsung produknya? Bawa langsung ya? Sepakat ya? Dicatat bu. Mau di video juga? Ya, untuk ditayangkannya nanti itu ditayangkan, tetapi yang dinilai langsung datang bawa produknya. Iya, proses pembuatannya silakan di video atau dibuatkan konten kreatifnya untuk dipromosikan, tetapi ya, barangnya dibawa langsung dicicipi kalau mau makanan. Nah, tapi kalau bukan makanan pak kayak di pemandangan itu rotan pak, nggak bisa dicicipi. Rotan misalnya, gadung. Kalau gadungnya bisa dimakan, tapi kalau rotannya bisa. Oke? Kira-kira apa lagi? Ada lagi? Kira-kira yang bisa kita buatkan kesepakatan karena itu nanti yang kita mau kerjakan. Mendampingi itu 40 hari loh. Iya, apalagi mau dibahasnya, banyak kegiatan. Oke? Nah, kalau sambil itu menunggu saya kasih lagi personel analisis desa wisata. Ini analisis desa wisata kita ambil berdasarkan Pergub. Jadi ada Pergubnya, peraturan bupatinya nomor 58 tahun 2022 tentang analisis desa wisata. Sebelum ditetapkan desa wisata ada kuesionernya. Nah ini yang kita isi nanti. Bagaimana desa itu? Nanti dipilih nama desanya, sudah ada di sini pilihan 47 desa, terkunci 47 desa, tidak ada desa tambahan, tidak bisa diketik selain yang dipilih. Tinggal kita pilih misalnya desa apa gitu ya. Oke. Setelah itu nama kepala desanya kita tulis, nama responden dan jabatannya. Kalau misalnya kepala desa, dan kita tulis nama kepala desa dan jabatannya. Siapa respondennya? Boleh 2, boleh 3, apapun yang menjadi responden kita untuk mengumpulkan informasi. Ada apakah desa berikan objek wisata? Ya tidak atau mungkin. Mungkin kalau kita lihatnya ada potensi. Jangan juga pilih tidak kalau ada potensi. Ya. Oh, tuliskan objek wisata yang ada di desa jika ada. Oke. Tuliskan potensi wisata jika ada ya. Nah ini saya tidak teruskan, tetapi formnya ada di sini, pertanyaannya ada di sini. Nanti tinggal dipilih pak, dia dalam bentuk option saja, kayak pilihan ganda, kita tinggal pilih saja. Atraksi wisata mempunyai 1 sampai 3 paket wisata itu skornya 1. Kalau lebih dari 9 paket wisata skornya 4. Ini objektif kita, tolong kalian ini riset. Tidak boleh salah-salah, betul-betul diobservasi. Jadi, jangan dibilang, oh supaya ini tidak ada lombanya yang ini. Ini data nanti akan diserahkan ke pemerintah bahwa hasil observasi KKN kolaboratif kita tahun ini dari 47 desa begini pemetaannya. Termasuk nanti desa Galesa yang sudah ditetapkan sebagai desa wisata, kita evaluasi ulang. Betul tidak? Nilainya sesuai dengan yang dilakukan oleh pemerintah supaya jadi desa wisata. Jangan sampai hanya kongkar-kongkar supaya bisa jadi desa wisata, pemerintah dapat kinerja. Kan bupati bilang, berikan saya fakta. Sama seperti stunting dengan tugas sekolah. Betulkah Polman begini? Datanya saya tidak khusus di 47 desa ya. Ini sudah ada Pak, memiliki makanan lokal desa. Kalau lebih dari 4 bisa dipilih yang nomor 5. Nanti semua ada semua.
Jadi ada banyak event, kesenian lokal, kondisi geografis, semuanya diidentifikasi. Sistem kepercayaan, kebudayaan, apakah sistem budaya itu menjadi daya tarik? Kalau ini dari 3 jenis budaya menjadi daya tarik, nah, kita pilih yang skor paling tinggi. Peran serta warga, ini juga dievaluasi. Jadi sangat penting kita berinteraksi di sana dan bertanya ke orang yang tepat. Seterusnya fasilitas sanitasi di lokasi wisata atau objek wisata atau perencanaan wisata kita tanyakan. Kalau dia belum punya objek wisata perencanaan, kita bisa bertanya bagaimana rencana sanitasinya. Kalau belum ada rencananya, pilih paling rendah nilainya. Layanan informasi, amenitas, kantor, amenitas, akomodasi, makan minum, retail, toko cenderamata apakah ada atau tidak. Ya, MENS itu meeting apa lagi ya? Ini singkatan ini. Ada conference dan macam-macam exhibition. Apakah ada event? Ada event di desa itu atau di lokasi itu untuk menggait wisatawan. Nah, kalau di rumah ini kan ada eventnya setiap tahun. Jadi isinya terjawab dia 1. Dan berapa kunjungannya? Ini kita bisa dapat lembaga dan sebagainya. Ini ada banyak pertanyaan sampai ke bawah. Dan nanti linknya bisa kita klik. Ini sudah ada di buku panduan. Jadi mahasiswa kita nanti ini mau pertanyaannya ada di buku panduan, ada juga online. Jadi terserah nanti mau dulu isi manual atau mau langsung online. Ini pengisiannya cuma 1 kali 1 desa, bukan berkali-kali. Jadi minggu pertama kedua sudah bisa jalan ini observasinya, kemudian nanti waktunya 1 orang mengisi. Oke? Kemudian analisis kesehatan, titipannya bidang kesehatan untuk stunting ini sudah ada. Ini berapa kuesioner dari ini? Itu berapa kuesioner 1 desa? 1 Ji. Iya, 1 jadi dari 1 desa 1 nanti laporannya ya. Jadi observasi kemudian mengisinya cuma 1. Okay. Isian ini bisa di online kan? Ini bisa saya bagi di online kan? Iya, nanti tugasnya stiker kirim ke panitia yang share ke grup DPR. Oke, supaya kita tidak perlu kertas lagi ya. Gimana Bu? Bagaimana caranya dikumpulkan? Bisa gitu. Ya, kalau saya tadi itu sudah bikin kan Google Form. Iya. Iya. Nanti di Google Form itu kan keterangan bisa dikatakan semuanya. Ini sen-sen ini kan banyak sekali. Bisa dikira-kira. Karena ini Google Form ini. Ya, begini Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi nanti 1 desa itu contoh ibu hamil, berapa ibu hamilnya 1 desa itu sudah dilaporkan dalam 1 desa saja. Berapa balita itu langsung jumlah saja yang dilaporkan per desa. Jadi instrumen ini sebenarnya instrumen yang digunakan mahasiswa untuk mengkaji data-data jumlah balita berapa, ibu hamil, kelompok-kelompok resti seperti lansia dan sebagainya. Tapi kalau mau dibuat Google Form-nya, tinggal mahasiswa observasi sama dengan instrumen yang tadi. Itu mahasiswa observasi nanti tinggal melaporkan jumlahnya saja. Ibu hamilnya sekian, balitanya sekian dan sebagainya. Jadi langsung ke kan kita juga kolaborasi dengan petugas kesehatan kan, mahasiswa wawancara terbuka dengan petugas kesehatan itu kan bisa langsung dapat data dan diverifikasi dulu sebelum dilaporkan ke kita. Mungkin seperti itu. Kalau data-data sanitasinya bagaimana dari PKM? Sanitasinya kan kayak sampah di apa, ini dibakar dan sebagainya. Iya itu satu kelompok. Kalau mungkin kependudukan itu bisa dilaporkan langsung jumlah, tapi kalau sanitasi itu juga mungkin digarisbesarkan, mungkin bisa contoh sampah dibakar dan sebagainya. Mungkin begitu ya. Oke, yang ini karena berbeda formnya beda dengan yang tadi kalau analisis desa wisata. Kita bisa
dari Stikes berkolaborasi dengan Rafael Lasman bikin Google Form-nya. Nanti pakai akunnya saja panitia. Yang saya kasihkan satu form dengan ini. Supaya nanti minggu terakhir nanti Bapak Ibu kita minta tolong nanti universitas, bukan lagi DPD seharusnya, universitas berkolaborasi bikin rekapannya dan bikin laporannya untuk dipaparkan dalam laporan evaluasi akhir kegiatan. Oke, secepatnya ya, karena mahasiswa itu mau dikasih lihat nanti di pembekalan bisa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Pertanyaan silakan atau diskusi. Ya. Itu dia. Atau masih ada pertanyaan lagi? Ya, karena salah satu keluaran kita yang mau dikolaborasikan adalah artikel pengajuan kepada masyarakat, maka tidak mungkin semuanya mahasiswa. Misalnya di Balai soal 20 mahasiswa, 20 itu semua masih tidak mungkin lah. Kalau mampu dia bikin lagi, silakan kalau mau masukkan mahasiswa, tapi minimal satu, tapi yang nama di dalam semua DPL-nya pasti, kemudian di DPT-nya membantu khusus di program itu ya, karena kan laporannya kan per kegiatan bisa dibikin sebenarnya artikel, jangan satu artikel untuk semua program. Sayang gitu. Kalau banyak dokumentasi, banyak hasil, banyak analisis, banyak redaksi kita bisa buat. Ya silakan berkreasi, tapi yang panitia tuntut minimal satu. Nama yang harus ada dalam adalah DPR dan perwakilan salah satu mahasiswa atau dua mahasiswa misalnya. Asal jumlah komisi jangan lebih dari 5 lah, karena standarnya itu 5. Ya, kalau di jurnal Pisang mau lihat di sananya. Maksimal 5 kalau jurnal Pisang kalau utama. Kalau jurnal Malaminya berapa maksimal penulis? Sudah terakreditasi jurnal pengajian Pak? Oh, kalau masuk terakreditasi yes. Iya. Baru kedua dan malam. Oke ya, jadi nanti orang-orang kita itu masuk di situ dan mudah-mudahan menghitung BKD nanti ya. Kan DPR kan enak. Saya kasih ke panitia bukan DPR tidak ada nama aku. Karena nanti saya bikin artikel khusus sama Pak saya Musukman. Artikel khusus tentang program ini satu artikel. Merekap semua kita punya tentang pentahelix. Kan keren kan? Oke. Bapak Ibu silakan. Ada lagi pertanyaan atau ada diskusi sebelum pasti ini persamaan konsepsi ya. Jangan sampai ada yang masih kurang dipahami. Boleh silakan. Boleh silakan. Welcome. Mau bagus silang-silang nama juga boleh silakan. Bikin di banyak artikel lah. Banyak-banyak konten dibagi-bagi. Karena artikel pengambil itu kan cuma 5. Penulis pertama sudah dapat 3. Saya kan 2. 2 itu bagi-bagi. Jadi sekali kalau ini jadi kalau ini 5 artikel, kalau 5 program 5 artikel bagi-bagi nih, misalnya saya tanya ketua di sini, kalau lagi ketua di sini. Iya. Berapa dosen yang terlibat segitu artikel yang jadi minimal? Nah. Oke. Dan saran saya Bapak Ibu, mungkin banyak dosen yang terlibat dari semua program yang kita rancang, misalnya program utama kalau saya 5 tadi utama. Kalau misalnya ada tambahan 5 lagi, jadi ada 10, usahakan ada semua itu dosen pendamping semesta. Supaya nggak pusing gitu. Iya, masa kita mau damping semua program, usahakan ada yang damping secara teknis. Pusing itu kalau kita semua mau kerja tuh, supaya juga enak laporannya, banyak dosen yang terlibat. Maupun dari banyak dosen mau terlibat, makanya nanti dosennya kapan ini? Gimana? Oh, Sabtu. Tunggu informasinya. Zoom ya, hari Sabtu insya Allah akan kita akan share undangannya nih. Link formnya, form pengisian kesediaan ikut sebagai DPT beserta link Zoom-nya untuk hari Sabtu. Ya, kalau DPR cukup jadi DPR saja. Ya, nggak boleh jadi DPT. Kalau ada yang terlanjur di sini, ya,
lagi ada kesepakatan tak? Pokoknya sampai itu kreatif, nah posting di grup pasti ikut yang lain. Iya. Ya, pokoknya ikut saja yang bagus-bagus, yang jadi jangan begitu. Ya. Kemudian mahasiswa kan tolong diingatkan, karena ini mahasiswa kan agak labil-labil sedikit masuk ke kampungnya orang. Ya, jangan sampai sembarang bikin kearifan lokal diganggu. Ya, kata buruk yang bilang kita, kan? Daerah-daerah yang tidak boleh didatangi, nah paksa-paksa dia didatangi, udah minta izin dulu masuk kampungnya orang. Nah, itu yang perlu dikasih ingat. Karena yang pesan-pesan ini akan disampaikan oleh ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kapan diupload, Pak? Ya? Kapan diupload? Segera nanti tanya operatornya. Nanti saya share informasi di grup DPR. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Ya, terima kasih. Terkait dengan penanganan stunting tadi, mungkin form untuk pelayanan kesehatan itu ditambah sesuai dengan form yang ada di BKKBN. Karena di situ untuk audit kasus stunting lengkap sekali katanya. Ada aspek eksklusif, ada kesehatan lingkungan, di situ ada. Penambahan form ya. Nanti sudah ada. Oh, nanti kita lihat juga menurutnya masih ada kurang. Tidak apa-apa, kasih banyak-banyak saja, tidak apa-apa. Nanti kan soal analisisnya nanti masing-masing lihat. MPASI sampai usia 2 tahun sudah dirancang di dalam penelitian. Jadi semua ada ibu hamil, ibu dihamili, anak menyusui, anak disusui, semuanya sudah ada katanya. Semuanya sudah lengkap, ya. Ya, tanda. Oke, ada lagi? Sebelum kita tutup, ini sudah waktu sudah selesai kan? Kalau tidak ada, saya kira cukup materi saya. Nanti ada materi berikutnya, pasien apa laporannya. Peraturan dan alurnya, bagaimana alurnya dan bagaimana melaporkannya, bagaimana mekanisme laporannya, bentuk laporannya, formnya seperti apa, dilapor di mana. Nah, itu nanti sebentar siang setelah istirahat dan akan dilanjutkan tugas dari tanggung jawab DPR nanti oleh Pak Dr. Mustafa nanti dari IAI akan memaparkan. Jadi pastikan kita hadir sampai akhir kegiatan. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan kepada moderator. Untuk sementara sekian. Sampai jumpa di kesempatan lain. Mohon dilakukan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.